Hobstan. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan kebaikanmu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar, kami mau diperlengkapi Tuhan, untuk kami boleh belajar tentang teologi kerajaan-Mu Tuhan. Terlebih khusus untuk tema pada malam hari ini, berbicara tentang kerajaan Allah di Taman Eden, mari Kau memberkati kami, dan Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau, Kau tambahkan atas Pastor Henja Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan mulai sesi kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, waktu dan tempat kami persilakan, Pastor. Ya, siap. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar kembali tentang kerajaan Allah. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Pastor. Oke. Minggu pertama kita belajar tentang apakah kerajaan Allah. Ya, di mana Pastor Jonathan telah menyampaikan bahwa kerajaan Allah adalah dinamika pemerintahan Allah atas semesta, termasuk dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ya, makanya Matius 6 ayat 33, yang ayat yang biasa kita baca, kita pelajari bersama-sama, Matius 6 ayat 33, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, coba kita lihat. Di situ dikatakan bahwa dalam terjemahan baru, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, bahwa cari kerajaan Allah ini bukan berarti kita keliling-keliling untuk kemudian supaya bisa menemukan ibaratnya mencari harta karun dan sebagainya seperti itu, atau seperti mencari uang yang hilang atau surat-surat yang kececer dan sebagainya. Tetapi maksudnya di sini, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jadi usahakanlah terlebih dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, itu berarti usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah atas kehidupanmu. Jadi kerajaan Allah itu berbicara dinamika pemerintahan Allah atas alam semesta dan atas kehidupan manusia. Manusia harus mengalami pemerintahan Allah dalam kehidupannya. Nah, jadi kerajaan Allah itu berisi kehendak, pemikiran, keinginan daripada sang raja itu sendiri. Sedangkan apakah ada perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan sorga? Kerajaan Allah di mana Allah memerintah, sedangkan kerajaan sorga itu berbicara tempat kediaman Allah. Jadi sama saja, kita tidak membedakan antara kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Nah, lalu kemudian Pastor Tony minggu kemarin berbicara tentang awal mula kerajaan Allah. Bapak Ibu, bahwa pemberitaan tentang kerajaan Allah ini tidak dimulai hanya pada waktu zaman perjanjian baru saja. Dimulai ketika Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah, dan kemudian saya harus mute ini sebentar. Ya, dan kita tidak hanya kemudian melihat bahwa oh ya, karena Yesus berjalan kiri ke sana kemari untuk memberitakan kerajaan Allah, berarti kerajaan Allah baru dimulai
pada waktu zaman perjanjian baru. Ternyata tidak. Kerajaan Allah ini itu telah dimulai lama sebelum langit dan bumi diciptakan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya, in the beginning, ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi, langit dan berbicara tentang kerajaan Allah, bumi berbicara, ya, saya katakan bahwa bumi adalah cabang pemerintahan kerajaan Allah. Nah, jadi kata pada mulanya atau kata beresit itu, ya, kata beresit itu dengan akar kata shit itu dalam pengertian bahwa shit ini adalah hal yang pertama, yang utama, yang awal, dia yang sulung, raja penguasa itu. Jadi kerajaan Allah itu telah dimulai dari diri Allah sendiri. Allah adalah raja. Kerajaan Allah keluar dari dirinya. Nah, tapi kemudian, ya, kita lihat bahwa ketika kerajaan Allah itu di bumi kemudian diberikan kepada manusia. Nah, dalam perjanjian lama ada satu tokoh, ya, di situ yang kemudian mendirikan kerajaan, ya, mendirikan kerajaan ini. Nanti Bapak Ibu pelajari siapa dia. Dia mendirikan untuk menguasai. Nah, tapi tidak dimulai dari situ. Bahwa kerajaan Allah itu telah dimulai dari Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Dialah raja, makanya dikatakan dari Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir. Dan Alkitab itu adalah buku tentang sang raja dan kerajaannya. Di mana di dalam Alkitab tersedia hukum-hukum kerajaan Allah atau undang-undang dasar kerajaan Allah. Ya, di situ kita bisa pelajari apa yang menjadi kehendak sang raja, apa yang menjadi tujuan sang raja, apa yang menjadi keinginan sang raja. Nah, Allah kita adalah raja. Dan pemberitaan ini kemudian berlanjut, ya. Makanya Israel dan bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu mereka mendirikan kerajaan. Dari mana mereka tahu bahwa kerajaan ini adalah sangat penting? Saya percaya ketika Adam keluar dari Taman Eden dan Hawa, tradisi bercerita itu turun temurun. Jadi Adam telah menceritakan tentang kondisi di Taman Eden. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kerajaan Allah di Taman Eden. Jadi kita harus tahu dan ingat kembali bahwa kerajaan Allah adalah dinamika pemerintahan Allah atas alam semesta dan seisi dunia ini termasuk dalam kehidupan manusia. Makanya tadi saya katakan, Matius menuliskan, usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah dalam kehidupanmu. Nah, Kejadian berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Dengan tujuan. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Satu, tujuan keserupaan. Dan yang kedua adalah tujuan untuk berkuasa. Dalam keserupaan Allah, manusia berkuasa. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita berarti tujuan keserupaan. Ya, dan kemudian supaya mereka berkuasa atas ciptaan-ciptaanku. Berkuasa. Jadi manusia itu diciptakan bukan hanya untuk berkuasa, tetapi manusia itu diciptakan dalam keserupaan dengan Allah, supaya mereka ketika dalam keserupaan dengan Allah, mereka berkuasa atas bumi ini. Ketika manusia kehilangan keserupaan,
maka berkuasa merupakan tindakan untuk mengendalikan, tindakan untuk memanfaatkan, tindakan untuk memperbudak orang lain. Ya, padahal Alkitab tidak menyatakan dari awal bahwa manusia itu harus berkuasa atas manusia yang lain. Bukan berkuasa untuk menguasai, memperbudak, atau mengambil manfaat daripada manusia itu. Tapi manusia disuruh berkuasa atas ciptaan, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang yang melata, melayap, dan semuanya. Atas alam semesta. Tapi bukan untuk manusia. Manusia ketika manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan baik pria maupun wanita. Lalu kemudian Kejadian 1 ayat 28 berkata, maka Tuhan memberkati mereka dan berfirman, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan dan kuasai. Nah, setelah itu ya kita pindah ke Kejadian pasal yang kedua. Kejadian 1 merupakan rentetan peristiwa secara umum. Tapi kemudian Kejadian pasal yang kedua itu berbicara bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Lalu kemudian menghembuskan nafas hidup. Lalu kemudian ada ayat-ayat selanjutnya berkata, lalu Tuhan juga menciptakan binatang-binatang dari debu tanah. Yang harus kita ingat adalah ketika manusia diciptakan dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafas hidup. Tapi kemudian ketika Tuhan menciptakan binatang juga dibuat dari tanah, tapi tidak diinfokan oleh Alkitab bahwa Tuhan memberikan nafas hidup. Nah, jadi manusia tanpa roh Tuhan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita ini manusia dengan binatang ini, bahan baku penciptaannya sama. Ya, sama dari debu tanah. Tetapi kemudian ketika manusia kehilangan atau terpisah dengan Allah, maka manusia akan menjadi sama atau bersifat atau berkepribadian sama dengan binatang. Ah, dan sebagainya. Oke. Tapi yang akan kita lihat bukan itu. Yang akan kita tekankan di sini. Kita akan menekankan bagaimana kerajaan Allah ada di Taman Eden. Nah, lalu kamu coba kita lihat Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Oke, yang jadi pertanyaannya adalah apakah manusia diciptakan dalam Taman Eden atau di luar Taman Eden? Apakah manusia diciptakan di dalam Taman Eden atau di luar Taman Eden? Ya, yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita dengarkan, bahkan dari guru-guru sekolah minggu, bahkan dari pengajaran-pengajaran yang lain, manusia diciptakan di dalam Taman Eden. Oke, sebentar saya akan share. Coba ya, saya share all photos. Sorry. Page. Sebentar ya.
Selesai. Nomor persiapan. Sebentar Bapak Ibu ya. Jadi ah share screen. Nah, lalu dikatakan manusia itu diciptakan di luar Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8 berkata begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu ayat-ayat seterusnya dari taman itu kemudian keluar 4 sungai. Ya, jadi Tuhan membuat taman di Eden. Kita sebut sebagai Taman Eden. Jadi di Eden itu Tuhan buat taman. Di mana Eden itu? Di sebelah timur. Eden ini bukan hanya berbicara satu lokasi wilayah yang kecil, tapi ini merupakan wilayah yang besar. Kalau kita melihat peta Timur Tengah, Israel ada di bagian bawah, lalu kemudian sebelah sini Mesir, di sebelah sini ada Irak, Iran dan sebagainya. Dari ada Sungai Tigris yang mengalir, dan di sebelah sini, di daerah sini itu adalah wilayah Taman Eden. Taman Eden besar, ya. Dan dikatakan disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Di mana? Di Taman Eden. Disitulah ditempatkan. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Apakah kemudian Tuhan menciptakan manusia dalam Taman Eden? Kata ditempatkan itu berarti ada di luar yang kemudian Tuhan, saya menempatkan saya mengambil satu benda lalu saya taruh tempatkan di meja. Bukan berarti benda itu sudah ada di meja, tapi ada di tempat lain. Ya. Nah, misalnya dalam pekerjaan, misalnya Pastor Tony ditempatkan uh, di mana sekarang? Sorry. Ya, misalnya ya di, di Tobelo, ya. Pastor Tony ditempatkan di Tobelo. Apakah Pastor Tony ada di Tobelo sebelumnya? Tidak. Pastor Tony ada di Manado, lalu kemudian ditempatkan di Tobelo. Sama, manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15 menegaskan hal itu. Bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya, mengambil, to put off and take to the place, ya. Lalu kemudian mengambil dan meletakkan atau menempatkan, ya, manusia itu di dalam Taman Eden. Tujuan Tuhan menciptakan manusia agar supaya manusia menjadi serupa dengan Dia, dan dalam keserupaan itu manusia berkuasa. Kata berkuasa di sini bukan untuk menguasai semua, tapi kata menguasai di sini ini mempunyai pengertian melayani dan mengelola. Melayani dan mengelola. Jadi Allah sebagai sang raja menempatkan manusia di bumi, ya,
Allah itu memilih manusia dan kemudian menempatkan manusia di bumi. Kenapa Tuhan tidak pilih yang lain? Pilihan itu hanya kepada manusia. Jadi sejak awal Tuhan telah memilih manusia. Nanti Pak Jonathan akan menjelaskan bahwa pilihan Tuhan kepada manusia itu tetap walaupun manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kemudian dipanggil untuk kembali kepada tujuan Allah semula. Sehingga keselamatan itu berbicara tentang Allah memanggil manusia dan menempatkan kembali manusia pada tujuan awal. Apa? Menjadi serupa, dan dalam keserupaan itu manusia berkuasa. Jadi ibaratnya manusia itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Nah, perwakilan Tuhan di muka bumi. Jadi manusia itu ditempatkan di bumi untuk mewakili Tuhan. Ada pengajaran yang berkata bahwa manusia itu diciptakan karena Lucifer telah jatuh dalam dosa sehingga sorga kehilangan para pemuji. Ini tidak salah. Tetapi kemudian coba kita pikirkan bersama-sama, apakah Allah hanya mengedepankan tentang pujian penyembahan? Dari sini nanti kita akan belajar apa itu penyembahan yang sesungguhnya. Apakah manusia hanya diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah di sorga? Kalau begitu, kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia langsung di sorga saja? Kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi? Ya, nanti supaya masuk surga. Diuji dulu di bumi, supaya nanti masuk surga. Berarti Tuhan telah kehilangan waktu sedemikian lama, supaya nanti ada pemuji di surga. Tapi kan Pak, ada pujian di bumi juga. Iya. Tapi apakah hanya seperti itu kehendak Tuhan? Oh, ada yang berkata juga, oh supaya Tuhan, supaya objek kasih Allah, manusia itu menjadi objek kasih Allah. Dalam kingdom theology ini kita berbicara bahwa ternyata kasih Allah itu baru dinyatakan lebih besar ketika manusia jatuh dalam dosa. Sehingga narasi awal yang ditempatkan oleh Alkitab adalah narasi awal bahwa Allah adalah raja yang memerintah pada suatu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Ini narasi awal. Allah adalah raja yang memerintah dalam suatu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu. Lalu kemudian narasi yang kedua adalah Allah itu adalah kasih. Sehingga Allah menginginkan adanya keluarganya di muka bumi ini. Berarti dari narasi ini bahwa Allah itu adalah kasih dan Allah ingin membangun keluarganya di muka bumi ini. Ini baru narasi kedua. Narasi pertama bahwa pemerintahan Allah itu ada dalam suatu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Pemerintahan Allah, dinamika atau pengaruh atau keadaan kerajaan Allah itu. Lalu yang kedua baru kasih. Yang ketiga, narasi yang ketiga adalah Allah memilih manusia untuk menjadi pelaksana kehendaknya
di muka bumi ini. Allah memilih manusia untuk bekerja sama untuk menjadi pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Bahwa kehendak dari kerajaan Allah harus juga terjadi di bumi ini. Makanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Allah harus terlaksana di muka bumi ini. Makanya Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 28. Baiklah kita menjadikan maka Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cucu, dalam terjemahan bahasa Inggris, berbuah, menghasilkan buah, beranak cucu, menghasilkan buah, beranak cucu bertambah banyak. Jadi kita diharuskan untuk menghasilkan buah supaya bisa, dan kemudian bukan buah yang seperti itu saja, tapi harus bertambah banyak. Dan dengan bertambah banyak, maka ini akan mempengaruhi bumi sehingga bumi ditaklukkan dan bumi dikuasai dengan apa? Kerajaan Allah. Jadi manusia adalah pembawa mandat kerajaan Allah di muka bumi ini. Manusia harus melaksanakan tugas dan kewajiban kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga manusia juga dikenal sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini. Atau yang biasa kita sebut, manusia adalah raja dan imam Allah di muka bumi ini. Manusia itu adalah raja dan imam Allah. Wahyu menyatakan demikian, ya, raja dan imam. Saya kira di awal Pak Jonathan sudah menjelaskan sedemikian rupa, ya, Wahyu 1, Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 11, Wahyu 22. Ya, di situ dijelaskan bahwa kita ini yang sudah dipilih kemudian jatuh dalam dosa, kemudian meresponi panggilan Tuhan, lalu ditebus oleh darah Yesus, lalu kemudian kita diselamatkan untuk tujuan menjadi raja dan imam. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, imamat rajani, artinya imam-imam yang berkerajaan, raja-raja yang menjadi imam. Jadi kerajaan Allah itu terdiri dari raja-raja dan imam. Tapi ingat, raja-raja dan imam ini bukan terpisah. Pada gereja awal mula, gereja kemudian berkembang, di situ ada pemisahan antara kaum klergi dan kaum awam. Kaum klergi adalah kaum imam, kaum klergi adalah para pastor, ya, uskup pada waktu itu. Sedangkan kaum awam itu adalah jemaat. Kaum awam ini merupakan istilah dari orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu pelayanan, orang yang tidak tahu firman Tuhan, atau dianggap jemaat atau awam bodoh. Ya, bahkan sampai tahun-tahun hari-hari ini masih ada yang memisahkan antara sekuler dan rohani. Yang rohani, pelayanan, kalau bekerja itu sekuler. Tapi Alkitab tidak menyatakan demikian. Ya, ada yang berkata bahwa imam-imam itu hanya pendeta, ya, raja-raja itu adalah para pengusaha, pebisnis. Tapi apakah demikian? Nah, lalu kemudian Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Apakah kemudian Tuhan hanya sekedar menempatkan manusia di Taman Eden?
Atau sebelum Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, manusia memberikan surat lamaran kepada Tuhan. Dear God, yang terhormat, Raja, segala Raja. Shalom. Bersama ini saya mengajukan diri untuk menjadi pekerja di Taman Eden. Adapun ya, saya melampirkan CV saya, bla 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 bla, selesai. Apakah demikian? Tidak. Justru Allah sendiri yang memilih manusia. Jadi ingat, manusia itu telah dipilih oleh Tuhan sejak dari awal. Ya, panggilan itu baru terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah memanggil manusia untuk kembali kepada tujuan awal. Nah, lalu kemudian Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Tujuan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu bukan untuk berleha-leha, untuk jalan-jalan, bukan untuk kulineran di sana, bukan untuk selfie-selfie. Ya, cari pemandangan indah, selfie di situ. Ya, bukan seperti itu. Foto-foto, orang Indonesia suka sekali seperti itu. Ya, tapi bukan itu. Tujuan Allah menempatkan manusia di Taman Eden adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi, sebelum manusia ini sudah diberikan mandat, sudah diberikan kuasa dan otoritas atas bumi ini. Jadi manusia adalah pelaksana pengembangan, pengelolaan bumi. Jadi sistemnya adalah manusia. Jadi Allah menempatkan manusia. Manusia ini adalah sistem untuk mengembangkan bumi ini. Ya. Sistem manajemennya itu manusia. Jadi manusia ini perwakilan Allah di muka bumi untuk mengembangkan sistem kerajaan Allah. Jadi pelaksana sistemnya adalah manusia. Penguasa sistemnya adalah manusia di bumi ini. Tapi sistem ini berasal dari Allah. Ya, sistem. Dunia itu bicara sistem. Bumi itu bicara tempat tinggal. Bumi bisa dikelola dengan baik kalau ada sistem. Perusahaan bisa dikelola dengan baik kalau ada sistem. Ada manajemennya, ada sistemnya. Apapun bisa dikelola, bisa berhasil kalau ada sistem. Gereja bisa dikelola, bisa berhasil, bisa berkembang, menjangkau banyak jiwa kalau ada sistem manajemen. Nah, manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Taman Eden merupakan tempat manusia berlatih di situ. Manusia exercise the power, exercise the wisdom, exercise their knowledge. Ya. Karena ketika manusia dihembuskan nafas kehidupan oleh dari debu tanah itu dihembuskan nafas kehidupan, itu berbicara bahwa potensi Allah atau kemampuan diri Allah telah diberikan kepada manusia. Ketika manusia dihembuskan nafas hidup, Tuhan memberikan kesadaran kepada manusia. Hikmat, pengetahuan, itu adalah kesadaran. Ya, Tuhan juga memberikan apa? Moral, bahkan pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan memberikan talenta. Jadi talenta atau bakat itu sudah ada sejak lahir. Karunia itu ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, baru karunia itu bekerja. Tapi ketika di Taman Eden, Tuhan mengembuskan nafas hidup, Tuhan memberikan rohnya, karunia itu sudah ada di dalam kehidupan manusia. Ini adalah modal dasar
ini adalah berkat Tuhan. Makanya Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu 28 itu berbicara, maka Tuhan memberkati mereka. Berkat itu datangnya di awal, sebelum Tuhan memberikan perintah, tugas, tanggung jawab kepada manusia. Nah, maka Tuhan memberkati mereka. Lalu berfirman, beranak cucu dan seterusnya, ini merupakan tugas yang harus dikerjakan manusia di muka bumi ini. Tapi sebelumnya Tuhan sudah memberikan modal awal, itulah berkat. Modal awal. Jadi setiap kita itu sudah ada modal awalnya. Modal awal itu bukan berupa uang. Modal awal itu ada di dalam kita. Kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Intelektual, hikmat yang Tuhan sudah berikan, ide-ide kreatif. Sehingga dari situ kemudian kita bisa mengeluarkannya untuk menghasilkan uang. Nah, jadi Taman Eden itu adalah tempat exercise, tempat pelatihan manusia untuk mengelola, mengusahakan, dan memelihara taman itu. Disitulah latihan keserupaan, disitulah latihan mengelola, berkuasa. Ya, di situ kenapa Tuhan melatih manusia. Salah satu contoh yang diberikan oleh Alkitab, Tuhan menugaskan manusia untuk apa? Memberi nama binatang-binatang. Ya, ini kan mengelola, bagian dari mengelola itu, memberi nama. Lalu manusia mengerjakannya dengan baik. Ya, bukan itu salah satu contoh. Manusia mengelola tanaman, manusia mengelola binatang, manusia mengelola dirinya sendiri. Ya, kita tidak tahu berapa lama manusia di Taman Eden. Tapi itulah exercise manusia untuk menjadi raja dan imam di situ, di Taman Eden itu. Nah, jadi Tuhan memberikan bumi ini. Tuhan menempatkan manusia di bumi ini. Tapi pada awalnya Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk berlatih. Taman Eden merupakan kerajaan Allah, bagian dari kerajaan Allah, disitulah manusia berlatih. Tujuannya adalah supaya manusia bisa menguasai bumi ini. Karena tidak mungkin langsung, manusia itu harus berproses, berlatih. Di mana latihannya? Taman Eden. Nah, jadi kitab Kejadian ini tidaklah dimaksudkan untuk mengisahkan penciptaan manusia, tetapi maksud dan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah. Ya. Kitab Kejadian juga tidak ditujukan untuk menjawab Alkitab, dan bisa diwakili oleh kitab Kejadian. Pada umumnya Alkitab tidak ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan ilmiah. Berapa umur bumi? Apakah kemudian ada manusia lain di bumi? Lalu kemudian apakah ada dinosaurus dan sebagainya? Ya, tapi Alkitab itu berisi perjanjian Allah dengan manusia, berisi tujuan-tujuan Allah dengan manusia, berisi tentang undang-undang dasar kerajaan Allah, berisi tentang Allah sebagai raja dan kerajaannya. Nah, jadi setelah penciptaan, manusia ini bertujuan menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena Tuhan memberikan mandat, otoritas, dan kuasa atas bumi ini. Tapi dimulai dari
mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi hal ini merupakan bukti bahwa manusia harus menjalankan tanggung jawab pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berarti sejak dari awal Tuhan sudah mempercayai manusia untuk diberikan tugas tanggung jawab mengelola bumi ini untuk menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini, untuk mendirikan pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi tugas manusia harus bertanggung jawab melakukan. Nah, tanggung jawab pemerintahan ini merupakan bentuk dari tanggung jawab manusia kepada Allah. Jadi sejak awal manusia harus bertanggung jawab kepada Allah sebagai raja. Manusia adalah raja-raja kecil, iya, tapi raja terbesarnya adalah Allah sendiri. Ya, jadi misalnya ini kerajaan Allah, lalu kemudian Allah sebagai raja, lalu kemudian Tuhan menciptakan bumi. Bumi ini adalah bagian dari kerajaan Allah, tetapi Tuhan menaruh manusia di situ sebagai raja untuk mengelola bumi itu. Ya, menjadi raja dan imam. Nah, jadi tanggung jawab ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Jadi setiap orang percaya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi kemampuan dirinya. Bertanggung jawab untuk apa? Menjadi pengaruh kerajaan Allah. Bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap mandat yang Tuhan telah berikan. Jadi di Taman Eden ini adalah exercise atau latihan dari tanggung jawab manusia. Tanggung jawab ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Kalau sesuatu dipercayakan kepada kita, maka sebagai warga kerajaan Allah, sebagai imam dan raja, kita harus bertanggung jawab mengerjakannya. Termasuk apa? Termasuk pekerjaan kita, termasuk pelayanan kita, termasuk keluarga kita. Kita harus bertanggung jawab. Ya, karena tanggung jawab ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Jangan pernah melalaikan tanggung jawab. Karena disitulah pembuktian kita terhadap Allah sendiri. Bahwa kita layak untuk dipercaya. Amsal mengatakan, Amsal 28 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Ya, saya lupa di Yeremia atau Yesaya, saya lupa ini ayat mas saya beberapa waktu saya masih sekolah, baru belajar pelayanan, saya main musik. Lalu di ayat itu berkata, terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Jadi tanggung jawab ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tanggung jawab akan menunjukkan integritas kita sebagai seorang percaya. Ya, jangan asal-asalan, harus bertanggung jawab. Mengerjakan bisnis, usaha, harus bertanggung jawab. Harus punya integritas di dalamnya. Sebagai pembuktian bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Bahwa kita adalah pemegang mandat kerajaan Allah di muka bumi ini. Bahwa kita adalah raja dan imam Allah dalam kerajaan Allah. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, Taman Eden
Taman Eden itu dalam bahasa Ibrani disebut Gan Eden, atau juga sering ditulis Gan Eden. Atau Taman Eden ini adalah lahan yang disediakan Allah bagi Adam untuk tempat tinggalnya. Ya, kata Eden ini bermakna kesenangan, pleasure. Ya, kata Eden, senang, sukacita, bahagia. Makanya Taman Eden itu selalu digambarkan sebagai taman senang, taman kesenangan, taman kebahagiaan. Ya, dan Septuaginta menerjemahkannya sebagai Paradeisos and Eden. Ya, surga di Eden, paradise di Eden. Nah, tapi kemudian ada pengertian yang lain tentang Eden. Eden juga berarti the presence of God. Ya, Gan Elohim. Ya, atau Gan itu taman Allah. Gan Elohim, taman Allah. Jadi Eden itu berbicara the presence of God. Selain tempat sukacita. Jadi ketika Adam ditempatkan di Taman Eden, dia mengerjakan segala sesuatu yang ada di situ dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Dia bekerja tidak terpaksa. Ya, dia mengatur menata taman itu tidak dengan terpaksa, tapi itu dengan sukacita. Kenapa? Karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Jadi mereka sukacita menerima dan mengerjakannya. Bukan dengan terpaksa. Pelayanan itu harus disyukuri dengan penuh sukacita. Ini merupakan kesempatan bagi Adam dan Hawa. Ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk berlatih mengembangkan tanggung jawab mereka. Kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu, itu merupakan kesempatan bagi kita berlatih, bertanggung jawab, berlatih untuk mengembangkan potensi kemampuan, berlatih untuk mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tempat berlatih. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, di mana Anda ditempatkan, baik itu secara pekerjaan maupun dalam pelayanan, di gereja mana Anda ditempatkan, itu adalah tempat Anda bekerja, melayani di situ dengan sukacita. Nah, Eden juga diterjemahkan sebagai kehadiran Tuhan, karena Tuhan selalu datang mengunjungi Taman Eden. Alkitab mengatakan bahwa pada waktu senja, pada waktu angin dingin, Tuhan datang mengunjungi Adam dan Hawa. Makanya Mazmur pasal 8 itu tolong dibaca bahwa Tuhan itu selalu mengunjungi manusia. Visited him, ya, mengunjungi manusia. Tuhan itu mengunjungi manusia dan memberikan. Coba kita lihatlah. Mazmur 8. Mazmur pasal 8 ayat yang keempat, ya, ayat 4 atau ayat 5 di sini. Ayat 4 dalam terjemahan dalam kurung 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saya mengatakan bahwa kita ini ada dalam ruang mata Allah. Ya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dalam bahasa Inggris di situ dikatakan, what is man that thou art mindful of him? Ada selalu dalam pikiran Allah. Dan the son of man that thou visitest him.
Engkau selalu mengunjungi ya mereka. Nah, lalu dikatakan ayat-ayat selanjutnya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya siapa ini? Manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Siapa yang dipakaikan mahkota? Hanya raja dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Nah, jadi kita manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Kita adalah raja dan imam Allah di muka bumi ini. Nah, jadi kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, saya juga seorang worship leader, song leader. Bertahun-tahun saya melayani sebagai worship leader. Ada term atau ada kata-kata atau ada istilah-istilah kalau saya pikirkan kembali ulang, kok lucu ya. Misalnya, ya beri kemuliaan bagi Allah dengan tepuk tangan. Padahal Wahyu mengatakan 24 tua-tua itu ketika mereka memuliakan Allah, mereka mengambil mahkotanya dan melemparkan di bawah kaki Allah dan mereka tersungkur. Ya. Lalu ada hal-hal yang lain. Mari kita undang hadirat Tuhan. Mari kita minta hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti tentang kerajaan Allah, kita mengerti bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara itu adalah pembawa hadirat Tuhan. Kita tidak perlu lagi undang-undang hadirat Tuhan. Rasa-rasa hadirat Tuhan. Kitalah pembawa hadirat Tuhan. Adam tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan kita, firman Tuhan katakan, kalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Berarti apa? Ada Tuhan di dalam kita. Kalau ada Tuhan di dalam kita, berarti hadiratnya ada melingkupi kita. Masa kita cuma tahu nyanyi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Berarti kita ini dikelilingi oleh hadirat Tuhan. Kenapa kita dikelilingi oleh hadirat Tuhan? Karena di dalam kita ada Tuhan. Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Makanya pada waktu Adam di Taman Eden manusia diciptakan itu dikatakan bahwa manusia itu telanjang tapi tidak telanjang. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi Adam dan Hawa. Ya, atau kita sebut dalam bahasa Ibrani katonot or. Ada jubah cahaya yang melingkupi Adam dan Hawa. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa karena terpikat ya oleh bujuk rayu si iblis, kemudian dikatakan mereka mati. Mati itu berarti kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Makanya Roma pasal 3 ayat 23 bahwa manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tapi dalam bahasa Inggris mereka telah turun dari standar kemuliaan Allah. Standar Allah. Ya, Allah itu punya standar. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dari standar Allah. Nah, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu diambil
Sehingga ketika mereka saling berpandangan, mereka malu-malu karena mereka telanjang. Hadirat Tuhan, waktu manusia jatuh dalam dosa, meninggalkan kemuliaan Allah itu, meninggalkan manusia. Nah, jadi ketika manusia ada di dalam Taman Eden, sebelum jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu melingkupi, memahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Nah, jadi Allah membuat taman untuk Adam di Taman Eden dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman. Jadi perhatikan kata yang digunakan, kata menempatkan Adam di taman. Itu dalam bahasa Ibrani memakai kata yanikehu. Ya, yanikehu. Kata ini berasal dari yanak, tinggal atau berbaring. Ya, ini sama ya dengan akar kata dari Noah. Jadi tinggal berbaring atau apa? Stay. Tinggal tetap. Tinggal. Tidak kemana-mana. Stay di taman itu. Tinggal di situ. Ya, tinggal. Ya, jadi Adam ditempatkan untuk tinggal. Tinggal ini untuk apa? Memelihara, mengusahakan dan memelihara. Nah, coba kita lihat. Ya, jadi kedua, kata Eden itu berarti pleasure, ya, membawa kesenangan, ya, kesenangan, kesuburan, kenyamanan, kemewahan. Nah, Eden itu harus dipahami bahwa dalam pengelolaannya dan ya pengelolaan atau dalam mengusahakan dan memelihara atau avoda dan samar ini akan membawa kenikmatan. Tapi kemudian dosa yang akhirnya mengusahakan dan memelihara tidak lagi membawa kenikmatan. Nah, coba kita pelajari kata ini. Kata ini sangat penting. Kata avoda ini. Kata usaha, mengusahakan. Ya, kata mengusahakan tadi dalam Kejadian 2 ayat 15 itu dalam bahasa Ibrani avoda. Akar katanya abad. Avoda. Avoda ini dalam perkembangannya, dalam perkembangan kata itu bisa berkembang. Ya, akhirnya kita kenal dengan apa? Avoda, aboda. Lalu kemudian terakhir menjadi ibadah. Ya, ibadah diterjemahkan sebagai ibadah. Jadi usaha itu dalam bahasa Ibrani memakai kata avoda. Ya. Jadi avoda ini berarti usaha, bekerja. Tapi dalam kata avoda juga mengandung pengertian ibadah. Sedangkan kata abad itu sendiri dipakai, abad itu berarti Levitical service unto God, pelayanan keimamatan kepada Tuhan. Bagaimana mewujudkan pelayanan keimamatan kepada Tuhan? Bekerja dan ibadah. Bekerja dan ibadah. Jadi ketika orang Yahudi, orang mendengar kata avoda, mereka sudah tahu bahwa avoda itu adalah bekerja dan juga ibadah. Jadi ketika bekerja, mereka lagi melakukan ibadah kepada Tuhan. Jadi bekerja adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Nah, jadi bentuk ibadah itu kepada Tuhan dilakukan dengan bekerja. Jadi bekerja adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah dilakukan dengan bekerja. Bekerja adalah suatu aktivitas alamiah untuk manusia sejak semula. Ya, bekerja ini bukan suatu hukuman. Karena dosa akhirnya bekerja menjadi suatu bentuk hukuman. Tapi ketika kita diselamatkan, kerja itu atau melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan baik atau ergon atau avoda, ini adalah bentuk penyembahan kita kepada
Tuhan. Uh, Ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, diusir keluar, lalu kemudian lahirlah anak-anak mereka, Kain dan Habel. Adam dan Hawa menceritakan keadaan di Taman Eden. Jadi ketika Kain dan Habel bekerja, hasil pekerjaan mereka itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bukan soal asap yang naik kepada Tuhan, ada asap yang lurus, ada asap yang bengkok-bengkok, berarti asap bengkok-bengkok tidak diterima oleh Tuhan. Bukan itu. Ini berbicara sebuah persembahan yang terbaik. Jadi bekerja itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan buah-buah yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan atau penyembahan kita. Ya. Jadi di Taman Eden itulah yang dikerjakan. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani bahwa makna ibadah atau worship atau pelayanan atau pekerjaan atau service itu menggunakan kata avoda. Ya, kata avoda ini sama bahasa Arab, bahasa Ibrani, kata avoda. Jadi avoda dalam konteks pekerjaan di Taman Eden ini tidak terpengaruh dari dosa, kematian, dan kesengsaraan. Ketika manusia jatuh dalam dosa atau dikuasai oleh dosa, maka pekerjaan itu menjadi kesengsaraan. Banting tulang sampai patah-patah. Kerja dari pagi sampai malam. Akhirnya apa? Kita mengorbankan kebahagiaan. Kita mengorbankan sukacita kita. Kita stres dengan pekerjaan kita. Bukan hanya itu saja, bahkan kita korban harga kita. Ya. Karena dosa. Tapi seharusnya ketika manusia belum jatuh dalam dosa, kerja itu adalah suatu kebahagiaan. Karena bekerja itu adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya sekedar angkat tangan, tepuk-tepuk tangan, menangis, tersungkur. Ya, itu oke. Bahwa bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk penyembahan kita tersungkur, kita mengangkat tangan. Iya. Tetapi harus dibuktikan bahwa kita bertanggung jawab dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Pekerjaanmu adalah taman Edenmu. Pelayananmu adalah taman Edenmu. Kehidupanmu yang harus kau kerjakan juga itu adalah taman Eden. Keluargamu adalah taman Eden. Nah, di taman Eden, disinilah kita menjalankan pemerintahan kerajaan Allah. Oke, saya kira cukup. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya atau sudah mengerti, silakan. Atau ada yang belum mengerti. Minggu depan kita akan membahas tentang kejatuhan dan keselamatan. Silakan Bapak Ibu. Ya.
Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Atau masih bingung, tidak apa-apa. Ya, lebih baik bingung daripada ya sudah bilang saya mengerti. Kalau bingung berarti masih ingin bertanya. Oke, kenapa Taman Eden ditempatkan di timur, bukan di barat atau utara atau selatan? Kenapa ya? Ah, itu kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Kenapa harus di timur? Ada yang berkata, coba ya, kalau waktu ular goda Adam dan Hawa itu adanya di Manado, pasti manusia tetap ada di Taman Eden. Kenapa? Karena ularnya sudah dirica-rica. Ya. Itu kehendak Tuhan. Satu. Tapi kemudian ada juga pemikiran-pemikiran. Kenapa itu Taman Eden di daerah timur? Ya, karena di daerah itu nanti akan lahir sebuah bangsa yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya, kita kenal dengan bangsa Israel. Yang berikutnya lagi, bahwa pada akte terakhir itu, dari timur itu berbicara, uh, Yesaya atau Yeremia saya lupa, tentang bait Allah. Dari timur itu kemudian mengalir sungai keluar dan mengarah ke timur. Ya, sungai yang keluar dari bait Allah, yang lewat dari ambang pintu bait Allah. Itu berbicara juga lawatan Tuhan dari timur ke barat. Ya, bicara tentang Golden Gate yang ada di timur. Tapi apakah ada kaitannya semua dengan hal ini? Tapi yang paling penting adalah itu adalah kedaulatan Allah. Tuhan yang menempatkan di situ. Ya, Tuhan yang memilih di situ. Berarti Tuhan menganggap itu yang terbaik. Orang Majus datang dari timur. Orang Majus dari timur itu banyak daerah, Pak Sinto. Ya, timur itu banyak daerah. Nah, orang Majus ini diperkirakan berasal dari Persia. Persia itu berarti Iran pada waktu ini. Dari sana, kaum cendekiawan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan ini adalah raja-raja yang datang mengunjungi karena mereka melihat tanda. Tanda ada seorang raja besar yang lahir. Jadi karena mereka memahami astronomi, memang perkembangan ilmu astronomi itu ada di situ. Jadi karena mereka memahami, maka mereka datang dari daerahnya. Dan daerahnya di Alkitab mengatakan dari timur. Timur Israel. Ya, berarti daerah diperkirakan menurut penelitian di daerah Persia saat. Begitu Pak Sinto. Nah, kita juga dari timur sekarang lagi belajar Kingdom Theology. Apakah kebetulan? Tidak. Ya. Bapak Ibu kan daerah wilayah timur kan? Bintang Timur itu, ya, Bintang Timur. Tapi Bintang Timur itu mempunyai makna, ada makna berbeda tergantung penggunaannya. Ya, Tirus juga disebut Bintang Timur. Bintang Fajar, Bintang Timur. Tapi Yesus juga dibilang Bintang Timur. Tergantung penggunaannya, penempatannya di mana. Ya.
bahwa saya ini bisa the son of God, Patoni juga the son of God, anak Allah. Kita semua anak Allah. Kita semua raja dan imam. Ya, begitu Pak Sinto. Silakan Pak Sinto. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kayaknya Pak Sinto mendominasi malam hari ini. Cuma saya belum kenal yang mana namanya Pak, gambarnya Pak Sinto itu. Salam kenal Pak Sinto. Mungkin suatu kali kita akan ketemu dan ngopi bersama. Ya, saya suka Orang kopi hitam. Pasinto orang Tobelo ke NC. Oh, orang Tobelo. Puji Tuhan. Jadi kalau nanti saya ke Tobelo, ingat Pak Sinto ya, saya kopi hitam, triple shot, tanpa gula. Ntar ada yang mau kopi. Ya, Ada yang mau kopi. Gora. Apa? Argo. Argo. Argo Raka. Argo Raka. Siap. Masih ada lagi Bapak Ibu? Silakan tanya saja. Apa saja yang membingungkan? Ada yang bertanya, di mana Taman Eden sekarang, kata Robert. Di mana Taman Eden sekarang? Nah, ini yang diselidiki oleh siapa? Film terkenal Indiana Jones. Terus setelah itu ada yang cewek itu siapa lagi? Siapa lagi? Lara Croft. Tom Raider. Ya, ini yang diselidiki. Di manakah Taman Eden sekarang? Alkitab hanya mencatat bahwa taman itu kemudian ketika Adam dan Hawa diusir keluar, lalu kemudian Tuhan mengirimkan malaikat itu yang dengan pedang yang bernyala-nyala menghalangi pintu masuk. Tapi kemudian sekarang di mana taman ini? Saya juga tidak tahu di mana. Nanti kalau mau kita tahu, ya nanti kita ketemu Tuhan Yesus baru tanya, Tuhan, di mana itu Taman Eden? Atau ada yang mau duluan silakan. Ya. Saya tidak tahu posisinya di mana, tapi posisi sebenarnya ada di daerah antara yang pokoknya yang ada sungai Tigris itu sungai daerah situ, ya daerah di atas bulan sabit, dikatakan daerah bulan sabit di atas itu daerah yang sangat-sangat subur. Ya, kemungkinan di daerah Irak seputar situ, ya Irak, Iran dan seputar situ. Itu daerah sangat subur. Ya, maka Israel itu ada di daerah bulan sabit. Bulan sabit ini kalau dia ada di sini daerah Turki, di sini Mesir. Jadi memang daerah ini daerah tempat bangsa-bangsa. Jadi Israel menjadi tempat perlintasan bangsa-bangsa. Ya, di situ. Di atas itu baru kemudian disebut Taman Eden. Daerah Taman Eden. Nah, sekarang sudah jadi daerah bangsa-bangsa ya di situ. Apakah ada yang berkata Taman Eden sudah tersembunyi, tertimbun, ada yang berkata sudah diangkat Tuhan, kita tidak tahu. Ya. Tapi nanti akan ada langit dan bumi baru, percayalah. Langit dan bumi baru itu tidak bicara sorga di situ, tapi bicara bahwa itulah tempat nanti kita ada di sana, dan kemudian sorga itu atau Yerusalem baru itu akan
turun ke langit dan bumi baru. Allah akan berdiam. Raja itu akan memerintah dan berdiam di tengah-tengah umatnya. Ya. Masih ada lagi? Ya. Jadi konsep kerajaan Allah di Taman Eden itu berbicara bahwa manusia itu ditempatkan Tuhan supaya manusia bisa bertanggung jawab. Manusia bisa mengeksplor kemampuannya, potensinya. Jadi, ya kalau kita kaitkan hari-hari ini, pelayanan itu adalah Taman Eden seharusnya. Ya, pekerjaan kita dimanapun, apapun yang sedang kita kerjakan, itu adalah Taman Eden yang harus kita usahakan, kita kelola, kita harus bertanggung jawab. Bapak Ibu pengusaha, guru, pejabat, ya, atau yang lain, ya, palu gada, ya, marketing, buka toko, ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Jadi tidak ada lagi pemisahan sekarang bahwa bekerja itu sekuler, melayani itu rohani. Tidak, ya, tidak ada pemisahan. Justru dalam pelayanan kita harus menyatakan itu dalam pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan, kita harus kerjakan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, dari situ kita keluarkan potensi kita, karunia-karunia kita. Nanti kita akan belajar tentang karunia-karunia. Untuk apa Tuhan memberikan karunia-karunia? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, karunia itu harus bekerja. Ini sangat penting. Gereja Tuhan harus bergerak dalam kuasa dan otoritas firman Tuhan dan Roh Kudus. Gereja Tuhan harus bergerak dalam karunia-karunia. Ya. Bapak Ibu, tidak ada yang dibilang saya ini hanya pengusaha, saya ini hanya jemaat biasa. Bahwa kita adalah orang-orang kudus Tuhan. Kita ini semua hamba-hamba Tuhan. Kita ini semua hamba-hamba Tuhan. Ada yang ditetapkan khusus untuk melayani secara full. Tapi Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan dimanapun Anda berada, di marketplace, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang usaha apapun, Anda semua adalah hamba Tuhan di sini. Ya. Jadi itu bekerja bukan hanya sekuler, tapi juga rohani. Karena penyembahan kita dinyatakan lewat pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita selesaikan. Dan sudah 1,5 jam. Atau mau tambah lagi? Ya, biasanya saya itu ngajar dari jam 6 bisa sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Ya. Mau? Boleh? Gimana Pak Andi? Bisa? Siap, aman. Aman ya. Tapi janganlah, saya lihat Bapak Ibu mau kerja besok, mau buka toko besok, ya. Ya. Jadi nanti kita akan lanjut. Jadi minggu depan adalah kita akan menyelesaikan satu materi pembelajaran kita. Nanti setelah itu kita akan lanjut lagi dengan materi-materi yang lain, ya.
Kita cicil-cicil, jangan satu kali langsung prot begitu, bingung nanti. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Tony. Siap. Terima kasih, Pastor. Ya, Bapak Ibu, memang betul apa yang disampaikan oleh Pastor Ence. Jadi untuk memahami kingdom teologi kita harus ya step and step ya. Tapi percayalah kita pasti bisa. Oke, terima kasih Pastor Ence. Kita akan akhiri sesi kita pada malam hari ini. Untuk itu saya minta kesediaan Ibu Vita boleh berdoa tutup untuk kita semua. Oke, siap Pak. Terima Ibu kasih, Vita, silakan. Oke, mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh memahami apa maksud dan tujuan Tuhan untuk menaruh kami dalam satu Taman Eden, dan hari-hari ini Eden-Eden kami adalah pekerjaan kami, tempat usaha kami, tempat di mana Tuhan mempercayakan sesuatu bagi kami. Oleh sebab itu dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kiranya kami semua bisa memaksimalkan setiap potensi, setiap apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus. Dan hari-hari ini kami berdoa, Tuhan, berikan kami tangan yang rajin, berikan kami ketekunan, sehingga lewat ketekunan itu menjadi gaya hidup kami menjadi duta-duta kerajaan, bukan cuma di gereja kami, tetapi di keluarga kami, di usaha kami, di pekerjaan kami, sehingga semuanya dengan satu tujuan, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberkati Pastor Hence yang sudah memberkati kami dengan firman, sharing firman yang luar biasa, diberkati setiap pekerjaannya, diberkati setiap apa yang dia kerjakan. Tambahkan hikmat terus selalu, dan kami percaya kami semua malam hari ini mendapatkan bagian dalam berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, sampai ketemu. Sebelum live kita foto dulu, Bapak Ibu boleh buka kamera masing-masing. Sebelum di live. Ya, oke. 1, 2. Oke, satu lagi. Sudah foto. Ulang-ulang satu kali lagi. Tadi ada yang belum. 1, 2. Oke, sip. Bapak Ibu terima kasih, Pastor Hence, thank you. Ya, See you next week. Bapak Ibu sampai ketemu minggu depan di link yang sama. Terima kasih, shalom. Shalom. Pak Andi, ini Pak Andi juga ini dari Makassar. Ko Andi di belakangnya Pak Tony itu dari Tobelo. Tobelo tak kumpul jadi satu, tapi ada berapa yang dari rumah juga. Ya, ada ini Ibu Katrina ini dari Makassar. Sandi dari Makassar. Oke, Kosinto thank you. Ibu Vita, Kualip, CFB thank you yang dari Jakarta. Ya, Bapak Sandi, Bapak Andi, Kalius, Ibu Yolanda, semua teman-teman terima kasih, Pak. Ibu Catherine ya. Berkati.